Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Jum'ah Mubarakah. Kita berada di hari Jumat yang penuh keberkahan, tanggal 14 bulan Agustus 2020, 24 Zulhijjah 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita masih membahas salah satu alamatul kubra, tanda besar menjelang as-sa'ah, menjelang kiamat, yaitu nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam. Turunnya Isa putra Maryam alaihi salam. Dan subtema kita masih melanjutkan yang lalu, yaitu tugas-tugas yang diembankan kepada Nabiullah Isa putra Maryam alaihissalam dari Allah Ta'ala untuk dilaksanakannya, dikerjakannya di akhir zaman ketika turun dari langit ya ke muka bumi ini. Dan kita baru membahas poin pertama, yaitu tugas membunuh Al-Masihud Dajjal. Bahkan kita belum selesaikan bahasan itu. Kita lanjutkan. Jadi waktu itu kita membahas bahwa pasukan Al-Mahdi yang baru saja Fathu Konstantinia, membebaskan kota Konstantinopel, Istanbul, dan sedang mengumpulkan harta rampasan perang, menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tiba-tiba ada hoax, ada berita bohong yang disebarkan oleh syaitan, berteriak, mengatakan, hai para mujahidin, ya, sesungguhnya Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kalian. Maka segera pasukan Al-Mahdi berkonsolidasi menuju ke Dimashq, ke pusat ibu kota Asimatu Khilafah ala Minhajin Nubuwah di akhir zaman, kota Damaskus. Dan ketika mereka sedang bersiap-siap hendak menegakkan sholat subuh berjamaah di sebuah masjid yang memiliki Manaratul Bayda, menara berwarna putih, fi syarqi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus, dan itu diyakini sebagai Masjid Al-Umawi, ya, masjid kuno, masjid yang didirikan di zaman Bani Umayyah. Maka tatkala qomat akan dikumandangkan, tapi belum dikumandangkan, tiba-tiba jamaah salat subuh itu melihat dari langit turunlah Isa alaihissalam, diantar oleh dua malaikat, satu di kanannya, satu di kirinya. Turun di Manaratul Bayda itu, di menara putih tersebut. Dan Al-Mahdi, pimpinan kaum muslimin ketika itu, langsung mengenali, mendeteksi, mengidentifikasi bahwa ini adalah Isa alaihissalam. Maka segera Al-Mahdi mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin salat subuh itu, tetapi Isa alaihissalam justru mendorong bahu Al-Mahdi untuk memimpin sholat subuh itu, sedangkan Isa alaihissalam makmum di belakangnya sambil mengatakan, la, ya, tidak. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan ya sebahagian umat ini pemimpin bagi sebagian lainnya sebagai sebuah pemuliaan, penghormatan Allah bagi umat ini. Masya Allah Ta'ala. Jadi Isa alaihissalam makmum salat berjamaah subuh sebagai makmum di belakang Al-Mahdi bersama pasukan Al-Mahdi lainnya. Nah, selesai salat subuh itu, Isa alaihissalam memerintahkan Al-Mahdi dan pasukannya untuk membuka pintu gerbang. Begitu pintu gerbang dibuka, ternyata Dajjal telah hadir di situ bersama 70.000 pasukan Yahudi yang dia pimpin, mengepung Masjid Al-Umawi itu. Dan Dajjal begitu melihat bahwasanya di antara ya pasukan barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, disebutkan dalam hadis, Dajjal langsung menjadi laksana garam disiram air, meleleh dia, mencair dia. Dengan kata lain, Dajjal menjadi takut ya, karena dia tahu bahwa Isa alaihissalam adalah satu-satunya manusia hamba Allah yang diizinkan Allah Ta'ala membunuh dirinya. Maka larilah Dajjal dari medan peperangan, dan dia lari menuju ke arah Lut, sebuah kota baina Tel Aviv wa Baitul Maqdis, antara Tel Aviv dan Jerusalem. Sementara Al-Masih alaihissalam mengejar ya, untuk selanjutnya membunuh Al-Masihud Dajjal
di Babul Lut, di pintu kota Lut tersebut. Nah, sedangkan pasukan muslimin dipimpin Al-Mahdi memerangi pasukan Yahudi yang mendukung Ad-Dajjal. Perang antara kaum muslimin melawan kaum Yahudi merupakan perang antara ahlul haq, pembela kebenaran, melawan ahlul batil, pembela kebatilan. Dan ini merupakan perang yang sangat menentukan di akhir zaman, sehingga Allah Ta'ala mengerahkan batu-batuan dan pohon-pohonan untuk berpihak dan membantu kaum muslimin. Masya Allah Ta'ala. Segenap batu dan pohon yang hadir di medan peperangan itu, dengan izin Allah Ta'ala akan berbicara untuk membantu pasukan Islam. Kecuali satu jenis pohon, namanya pohon gharqad, yang merupakan pohon khas milik kaum Yahudi. Maka berlakulah pada masa itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi'ul yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru aw asyajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa gharqadu fa innahu min syajaril yahud. Artinya, tidak akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sehingga Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Namun batu dan pohon berbicara, mengangkat suara, memanggil-manggil, hai muslim, hai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku bersembunyi, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon gharqad, karena sesungguhnya inilah pohon kaum Yahudi. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini peristiwa yang dahsyat sekali, ya. Sebuah peristiwa peperangan antara ahlul haq melawan ahlul batil, di mana sedemikian benarnya ahlul haq, Allah Ta'ala mengizinkan alam, dalam hal ini batu dan pohon, berbicara, berpihak, menunjukkan keberpihakannya kepada ahlul haq, pembela kebenaran, dan turut menentang ahlul batil, pembela kebatilan, yaitu kaum Yahudi, ya, pasukan yang berasal dari Asbahan, dari Isfahan, Yahudi Isfahan dari Iran, yang menjadi pendukung utama, pasukan utama dari Ad-Dajjal. Dan mereka ini akan dibongkar keberadaannya, disingkap keberadaannya oleh pohon dan batu, kecuali satu pohon yang memang selama ini dikenal sebagai Syajaril Yahud, ya, pohonnya kaum Yahudi, yaitu pohon gharqad, ya. Kita lanjutkan sedikit catatan. Barangkali ada baiknya kita coba menjawab satu pertanyaan yang menggelayut pada fikiran sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia. Mengapa Isa alaihissalam maupun Ad-Dajjal sama-sama dijuluki Al-Masih? Ya? Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam dan Al-Masihud Dajjal. Ternyata jawaban terkait dengan keistimewaan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab sering kali satu kata yang sama memiliki makna yang beragam. Bahkan terkadang ada yang artinya saling bertentangan. Contohnya adalah kata Al-Masih. Kata Al-Masih mempunyai makna sang penyelamat atau juru selamat. Itulah sebabnya Isa alaihissalam dijuluki Al-Masih Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam akan berperan sebagai juru selamat, ya, umat manusia ketika nanti di akhir zaman turun dari langit kembali ke muka bumi ini. Pada sisi lain, Al-Masih juga memiliki makna sang penipu, sang pendusta, sang penghapus, ya. Itulah sebabnya Dajjal digelari Al-Masih karena peranannya sebagai sang penipu, sang pendusta, sang penghapus. Penghapus apa? Penghapus iman dari manusia. Ad-Dajjal akan berdusta dan mengelabui umat manusia untuk mempercayai bahwa dirinya Al-Masih, juru selamat yang sebenar-benarnya. Padahal bukan. Bahkan lebih jauh lagi, Ad-Dajjal akan mengaku bahwa dirinya merupakan Rabb alias Tuhan. Dajjal justru merupakan sang penipu atau sang pendusta. Dajjal akan menawarkan air kepada umat manusia, padahal sesungguhnya yang dia tawarkan adalah api. Dan sebaliknya dia akan menawarkan api atau mengancam manusia dengan api, padahal sehakikatnya api itu adalah air.
Siapakah yang akan tertipu oleh Al-Masihud Dajjal sehingga meyakini bahwa Dajjal justru merupakan Al-Masih sang juru selamat? Mereka adalah kaum Yahudi. Kaum yang disebut Allah dalam surat Al-Fatihah sebagai Al-Maghdubi alaihim. Kaum yang dimurkai Allah Ta'ala. Kaum Yahudi terus menanti-nanti kedatangan Al-Masih sang juru selamat hingga akhir zaman. Mereka telah mendustakan bahkan membunuh banyak Nabiullah yang diutus Allah sepanjang zaman. Mereka telah mendustakan dan berusaha membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka juga telah mendustakan dan berusaha membunuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kaum Yahudi dikutuk dan dimurkai Allah Ta'ala sehingga tatkala Al-Masih sang penipu, sang pendusta Dajjal yang keluar, yang tampil, malah kaum Yahudi memandangnya dan meyakininya sebagai Al-Masih sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan selama ini, the Messiah, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yatba'u ad-dajjal min yahudi asbahan 70,000 alaihim at-tayalisa. Dajjal akan diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70,000 personil. Mereka semua mengenakan tayalisah. Ya. Baik, ini tugas pertama dari Isa alaihissalam. Tugas kedua Isa alaihissalam di akhir zaman. Isa alaihissalam akan mengajak kaum kafir pada umumnya dan ahli kitab pada khususnya, al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi Nasrani, untuk bertaubat dan menerima agama yang hak, agama yang benar, yaitu al-Islam yang telah dibawa, disampaikan oleh Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini secara eksplisit telah disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa 159, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematian Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, "Thumma yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millatih." Kemudian Isa alaihissalam turun membenarkan Muhammad SAW, mengikuti millah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Isa alaihissalam turun, ya, untuk justru menegaskan kebenaran al-Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan bahkan mengajak semua orang kafir, ya, terutama al-Yahud wan Nasara, ahli kitab, untuk bertaubat dan menerima Islam ini sebagai jalan hidup mereka. Isa alaihissalam turun dari langit bukanlah sebagai Nabiullah yang membawa ajaran baru atau untuk membenarkan ajaran kaum Nasrani yang telah menyimpang jauh dari ajaran orisinal Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun dari langit untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan Allah Ta'ala kepadanya, serta mengokohkan kebenaran din yang dibawa Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan nubuwah, prediksi kenabian, bahwa pada zaman dunia berada di bawah kepemimpinan Isa alaihissalam di akhir zaman, maka Allah Ta'ala akan binasakan semua agama di muka bumi ini, illa al-Islam, kecuali al-Islam. Berarti pada masa kepemimpinan Isa alaihissalam, kaum kafir dan ahli kitab diberikan dua pilihan saja. Pilihan pertama, memeluk Islam. Pilihan kedua, diperangi. Ya. Jadi pilihan pertama disampaikan pada mereka, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak mau juga, diperangi, dibunuh oleh Isa alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud, an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun," yani Isa alaihi salam. "Wa innahu nazilun fa idza fayuqatilu an-nasa 'ala al-Islam. Ra'aitumuhu fa'ariduhu wa yuhliku Allah fi zamanihi al-milala kullaha illa al-Islam. Wa yuhliku al-Masih ad-Dajjal fayamkuthu fil ardi 40 sanah thumma yatawaffa fayusalli alaihi al-muslimun." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nabi antara aku dan dia, Isa alaihi salam.
sungguh kelak Isa akan turun. Jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Isa alaihissalam akan memerangi manusia hingga mereka memeluk Islam. Pada masa kepemimpinan Isa alaihissalam, Allah akan binasakan segenap agama, segenap din selain Islam. Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masihud Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu Isa meninggal, wafat, dan kaum muslimin mensolatinya. Isa alaihissalam akan menegakkan syiar agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa alaihissalam akan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yuhallanna ibn Maryama bifajr ruhai hajan aw mu'tamiran aw la yuthanniyannahuma." Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguh Isa alaihissalam putra Maryam akan ihram haji atau umrah di jalan luas Ar-Rauha, atau akan menggabungkan keduanya, umrah dan haji itu. Demikian saudaraku rahimakumullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.